Oke, balik lagi di channel saya. Untuk pertemuan kali ini kita bahas seputar bagian crankcase Ninja untuk kompresi bagian coulter. Sebenarnya sebelum kita mulai pembahasan untuk bagian crankcase ini, untuk modifikasinya itu kita harus sesuaikan kebutuhan dulu. Contohnya kita mau gunakan motor ini untuk harian atau untuk balap, atau balap pun untuk jarak pendek atau jarak jauh, itu kan pasti berbeda-beda, nggak bisa sama ya. Untuk dari harian dulu ya. Kalau untuk korek harian, untuk sunmori harian itu biasanya sih nggak perlu dikasih lem kayak gini. Untuk saya sendiri ya, untuk pengalaman pribadi itu saya nggak pernah kasih lem di area ini. Standar seperti bawaan pabrik, nggak ada yang diapa-apain, nggak dilem sama sekali. Hanya saja bagian sini nanti kita perlu lakukan modifikasi. Lalu kita bahas untuk biasanya untuk sunmori kompetisi atau Ninja frame standar itu harus kita lakukan pengeleman di bagian sini. Nah, bagian sini harus kita lem dari lekukan sini, pengelemannya sedikit cembung ya, sedikit seperti ini, jangan terlalu lurus, terus jangan terlalu tebal-tebal juga. Dikira-kira dari bagian sini sampai sini aja udah kelihatan cekung, udah nggak usah terlalu tebal-tebal lagi. Soalnya untuk pengeleman bagian crankcase itu sebenarnya nggak terlalu impactnya tuh nggak sebesar bagian porting dan pengapian contohnya. Tapi kita kali ini bahasnya seputar crankcase, jadi untuk bagian pengeleman tuh sebenarnya nggak usah terlalu tebel, karena di sini pengaruhnya itu nggak seberapa signifikan. Hanya membedakan karakter motor, karakter bukaan awalnya aja, sama rasa belayaran RPM-nya. Kalau untuk lem yang agak tebel, dia motornya cenderung lebih terlihat besar powernya untuk RPM bawahnya, tapi tidak menentukan hasil akhirnya. Jadi saya rasa untuk bagian pengeleman tidak usah terlalu tebal, hanya tipis, hanya landai. Untuk bagian kirinya pun sama. Yang penting kita lakukan modifikasi itu untuk bagian sini. Wajib ini kita lakukan modifikasi karena standarnya Ninja ini, crankcase ini pasti dia bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ini mengganggu performa membran saat membuka ya. Jadi kalau bisa dihilangkan. Menghilangkannya nggak usah banyak-banyak. Caranya diukurnya pakai membran. Nah, pakai membran, nanti tinggal dibuka membrannya. Kalau kira-kira dia udah nggak mentok lagi, udah berarti sampai situ aja. Lalu dibentuk seperti aslinya lagi. Untuk seperti aslinya lagi, karena ini tidak berpengaruh besar ya. Jangan sampai ininya diratakan seperti ini, jangan, karena intinya untuk bagian sini nih nggak ada turbulensi, jadi masih bisa, arahnya masih ke sini, jadi nggak perlu nih diratakan. Untuk bagian ini nggak perlu diratakan sampai seperti ini, nggak perlu. Ngikutin standarnya aja, cuman hanya lebih maju karena performa membrannya kan di sekitar sini. Jadi ini kita bikin sedikit maju dari standarnya yang di sini. Oke, untuk bagian itu nggak ada lagi sih. Bagian sini yang mau dilem ya terserah, yang nggak juga terserah. Untuk saya pribadi sih saya nggak pernah lem karena nggak ada gunanya di sini dilem juga. Tidak berpengaruh banyak. Masih banyak bagian-bagian lain yang berpengaruh besar.
di bagian untuk mempengaruhi performa mesin. Lalu untuk lubang ini, lubang oli ke bearing ya dibikin ulang ya. Kalau dilem jangan ditutup rapat, itu harus dibikin ulang, harus ditembuskan ke dalam sini. Untuk bagian sebelah kiri seperti ini sama saja, hanya bagian sininya yang kita modifikasi. Yang lain standar, lem pun nggak terlalu tebal. Yang penting tepung. Kalau mau diukur misalkan kanan kiri mau disamain pakai ukuran radius ya nggak masalah. Lalu kenapa ini buntu yang sebelah tadi bolong? Ini crankcase yang saya pakai contoh ini adalah crankcase Ninja Sunmori untuk balap atau Sunmori kompetisi. Itu standarnya Ninja memang di sini kan ditutup, ada baut kecil, baut L ditutup, jadi kita hanya timpah lem, nggak kita lubangin karena oli samping masih berfungsi lewat sini. Karena kan Ninja Sunmori regulasinya pompa oli tetap terpasang, oli sampingnya pisah, nggak campur, jadi lari tetap ke sini ke bearing. Untuk bagian sininya standar semua, hanya dibersihkan aja, nggak usah di apa-apain. Lalu kita lari ke bagian keruk as. Nah, untuk keruk as itu banyak orang yang terlalu berpatokan keruk asnya harus KTT. Sebenarnya nggak begitu. Kalau menurut pengalaman saya, keruk as itu saya pakai KTT, pakai ZX pun sama aja hasilnya. Apalagi untuk sekarang ini, semakin kesini keruk as KTT ini harganya semakin melambung tinggi ya. Kalau untuk yang kita yang risetnya hanya alat satu pakai sampai rusak, kayaknya sayang kalau kita mau beli, kita udah beli yang untuk stroke sekian mili, nanti kita mau coba naikkan lagi sekian mili, kan kayaknya sayang untuk beli kerkasnya lagi. Jadi solusinya kalau menurut saya nggak harus pakai KTT. Saya pernah coba pakai ZX yang garis 1 yang harganya sekitar 2 jutaan lah. Itu sama saja sih, nggak terlalu beda jauh sama KTT performanya. Kalau untuk pembalapnya sendiri nggak bisa lah ngerasain lebih enak mana, karena ya memang sama aja. Yang garis 2 pun ya hampir sama. Lebih baik sebenarnya kalau kita menggunakan kerkasnya ZX disetruk ya, digeser pen. Kita geser pen 0,8 1 mili atau 1,1. Cuman kendalanya biasanya kalau kita di tukang bubut, kita bikin naik stroke, bikin kruk as maksudnya, kita bikin naik stroke, biasanya kan antrinya lama. Kalau kita waktunya nggak keburu, saya sih udah beberapa kali coba saya pakai di motor bengkel saya sendiri, kruk as ZX yang garis 1 atau garis 2, saya pernah coba dua-duanya. Itu hanya saya pasang pen stroke-nya 1 mili. Jadi kruk asnya standar, hanya ditambah dengan pen stroke. Kalau nggak salah saya pernah pakai itu punya Moto1. Yang penting pemasangannya bagus. Waktu di dial itu nggak gimbal banget, maksudnya ya kalau bisa 0 kan. Itu dipasang tuh rasanya sama aja, nggak ada bedanya sama kruk as begini yang untuk pen stroke. Cuman temen itu beberapa kali pernah mengalami pakai pen stroke itu putus pen stroke-nya, itu bagian dalamnya sininya itu putus, jadi kruk as ini belah. Cuman tuh saya baru nemuin tuh satu itu, teman saya itu. Kalau yang lain-lain saya nggak pernah saya dengar cerita begitu, dan saya pun belum pernah ngalamin. Itu bisa jadi faktor karena mungkin alatnya ada yang minus ya, bagian pen stroke-nya, karena selama ini saya nggak pernah ngalamin, baru saya nemuin itu aja yang pernah putus.
Jadi pakai penstruk pun bisa, nggak harus kita beli krokas yang udah jadi di setruk. Cuman kan kalau kita pakai krokas yang udah jadi, kita mau ganti stang nggak ribet, nggak kayak penstruk penggantiannya. Oke, lalu kalau untuk bearing sendiri, saya nggak pernah pakai bearing racing. Pernah pakai bearing racing, tapi hasilnya pun sama saja seperti bearing standar. Jadi kalau kita ganti alat yang kita rasa nggak ada pengaruhnya, lebih baik kan nggak usah diganti ya, lebih baik kita pakai standarnya aja. Ngapain kita ganti kalau kita nggak nemuin perbedaannya gitu. Sebenarnya ada mungkin sedikit perbedaannya dari rasa, kalau saya rasain dari power, waktu kita belajar itu RPM nya kita ngerasain dari bawah itu kerasa kalau pakai bearing racing. Cuman bearing racing minusnya kita harus sering kontrol, kita nggak bisa lama-lamain, harus beberapa kali balap kita kontrol. Kalau misalkan udah terlalu longgar, sebaiknya jangan diganti, jangan dipakai, harus diganti. Tapi kalau bearing yang standar, masa pakainya, saya pernah bearing standar ini 2 tahun lebih saya balap nggak pernah saya ganti, aman-aman aja. Tapi motor nggak pernah mengalami kendala ya. Jangan sampai motornya motor baru reset, kalian sering setting kekeringan atau pengapian sering ketinggian kan, otomatis mengganggu bahan bakar dan pelumasan bagian bearing. Kalau bisa, kalau motor masih proses reset setting lebih baik sering dicek bagian bearingnya. Kalau untuk bearingnya sendiri, saya pakai yang sebelah kirinya nih, yang ada tulisan begini. Nah, ada tulisan HS. HS ini kalau nggak salah itu punyanya ZX ya, ZX 150 yang Thailand. Kalau untuk sekarang ini kalian bisa cek di Shopee yang C3 itu, dia ini bearing ini dari pabriknya sudah C3 ya kalau nggak salah. Itu harganya sekarang ini udah 400 lebih sepasang kanan kiri untuk bearing. Kalau yang ada tulisan HS nya ini hanya di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanannya itu hampir sama seperti bearing-bearing yang bearing yang apa ya bilang ya, karena kan banyak tipenya sih. Kalau untuk bearing Ninja sendiri kan ada beberapa tipe dan harganya macam-macam. Kalau yang sebelah kanan saya nggak pernah berpatokan sih, yang kuncinya di sebelah sini karena putarannya yang paling bahaya tuh bagian sini, dia nggak ada penahan. Sebelah kiri ini langsung magnet, nggak ada seperti sebelah kanan kan ada gigi primer terhubung ke gigi kopling, jadi ada penahannya. Kalau sini kan terlalu bebas putarannya. Untuk ini tips, kalau untuk Ninja Sunmori yang Sunmori kompetisinya untuk balap, kalau saya sendiri karet ini receiver oli bagian sini yang tembus ke sini ini nggak saya pasang ya. Jadi seperti kruk as Ninja frame standar atau Ninja tune up, jadi nggak ada sealnya nggak ada, karena kan itu kan berat putarannya, terganggu si klaher. Jadi saya copot. Terus kalau itu udah dicopot, seal bagian sini dicopot, ini stang harus kita belah seperti ini ya, karena oli sampingnya nanti kan nggak fokus ke sini. Kalau itu kan gunanya si karet itu masukin oli dari crankcase sebelah kiri masuk ke bagian sini, lalu kan larinya ke sini. Nah, dia ngelumasin si loncosnya ini, si bearing bambu big end ini. Tapi kalau ini udah dicopot, stang wajib dipotong, wajib dibelah atas bawah, dibelah. Lalu untuk bagian stang seher pakainya standar yang Jepang, saya nggak pernah pakai yang apa, yang aftermarket. Saya nggak pernah pakainya stang seher yang original standar. Untuk bearing udah, untuk bagian kruk as sudah, lalu bagian ini. Nah, bagian ini setelah untuk si stang seher sendiri ini untuk di big end-nya, kalau kalian untuk balap saya sarankan diukur menggunakan fuller seperti ini, diukur begini. Itu ukurannya dari 35 sampai 45. Taruhlah kita ambil tengah-tengahnya. Kalau saya sering pakainya
40 sesek atau 38 39 yang longgar, atau 40 longgar nggak masalah, kita ambil tengah-tengahnya. Karena kalau motornya udah kencang, udah enak, bagian sini nih pasti nanti kalian mengalami masalah, pasti nanti suka nyepit. Jadi ukurannya fuller itu tadi ya, untuk fuller tadi ukurannya di 0,40 patokannya, bisa naik 0,45, bisa turun di 0,35. Beres. Kalau untuk bagian kruk as ya hanya bagian sini yang dipapas biar nggak mentok di crankcase ya. Untuk bagian kruk as sudah. Tips kalau saya untuk kruk as KTT itu biasanya pemasangannya lebih sulit daripada kruk as JetX atau yang standarnya Ninja. Itu bagian sini ketika masang busingan, pas setelah busingan yang di luar crankcase yang untuk nyepit seal. Itu kalau saya sendiri bagian sini saya amplasin dulu, nanti dicoba itunya biar nggak terlalu press, karena kalau KTT ini dia press sekali, jadi waktu nyopotnya pun susah, jadi harus press sekali. Kalau bagian sini makanya perlu dilakukan pengamplasan. Amplas kasar pun nggak apa-apa, saya amplas seperti ini sampai nanti dicuci, dipasang, nggak dia selanya spellingnya sama dengan kruk as yang standarnya udah cukup untuk bagian sini. Oke. Untuk bagian kruk as sudah, lalu kita lari ke bagian crankcase lagi. Nah, untuk bagian crankcase itu gitu. Nah, untuk bagian crankcase ini untuk bagian sini ya, itu nggak perlu lah digede-gedein, dibesar-besarin. Pas pengeleman ini kalian usahakan pas pengamplasan itu jangan sampai kena ini, jangan sampai ke pangkas, jadi biar nanti sama bibir blok dia nggak berubah. Jadi ini nggak usah dimodifikasi, ini sama ini tetap standar, udah ikutin standarnya aja, nggak perlu kita center kita pas-pasin, kita garisin seperti ke RS King atau 2 tak lainnya, atau seperti F1 mungkin memang dia nggak presisi. Tapi kalau untuk Ninja ini yang saya temuin rata-rata itu pasti presisi. Nggak ada Ninja yang mencong-mencong, nggak ada. Bagian sini pun sama, nggak perlu lah kita rubah-rubah. Nah, untuk blok yang saya bahas di video saya yang sebelumnya untuk tentang porting, ini boleh dipotong area ini, tapi ini jangan dipotong, hanya bagian sini. Set. Nah, untuk itu sudah. Lalu saya pernah nemuin orang ngelem crankcase-nya sampai dari sini diratakan ke sini, tujuannya biar langsung, katanya bahan bakar biar langsung ke sana. Sebenarnya itu nggak perlu ya, karena bahan bakar untuk area sini nih tidak terlalu besar impactnya. Kenapa? Karena kembali lagi seperti di video yang sebelumnya, daya hisap yang paling kuat itu bagian sini, bagian atas, bagian sini dan bagian sini. Nah, bagian sini ini hanya sisa-sisa dari bawah ke sini. Karena di sini dekat sama lubang bospot yang daya hisapnya paling kuat, dan lubang bagian sini, lubang extra pot. Apa kalau banyak yang bilang lubang transfer atau apalah itu, intinya maknanya bagian lubang yang di sini sama yang di sini ya. Jadi sini ini hanya untuk membran biar nggak numbur. Terus, nah untuk bagian di sini hati-hati nih. Kalau ini masih standar, ini bagian ini sejak ini dia tinggi dia seperti nah ini bagian ini sampai sini,
dia sampai sini lagi nih. Dia ngelurusin ini bagian sini. Kalau ini nggak dipapas sebenarnya bisa, tapi kalian terlalu banyak nanti pas bagian cowok pangkas bagian bawah stang seher, bagian ininya pasti kalian nanti terlalu banyak memangkasnya. Nah bagian ini keliling nih pasti terlalu banyak, karena yang paling banyak mentoknya kan di bagian situ. Jadi kalau saya kalau saya sendiri ini saya cowok seperti ini. Nah untuk bagian sininya ke dalam sananya ini kita ngikutin bagian ini ya, bagian ini kita terusin ke dalam sana. Lalu kita potong dari atas. Jadi stang seher nanti jaraknya ada selah jauh begini, nggak mepet. Ini kan sebenarnya memang untuk stang standarnya pun udah udah bentuk cowokan seperti ini, tapi kan dia sempit selanya. Kalau kita ukur menggunakan stigmat itu nah 5 mili. Nah 5 mili kalau untuk bagian dari atas sini ke sini itu ngikutin bagian ini ya, nih bagian atas lubang baut ini. Nah untuk area itu untuk sebelah kirinya pun sama seperti itu. Nih. Kalau untuk sebelah kiri dia rata-rata lebih banyak banding sebelah kanannya. Nah itu berapa tuh? 8,5. Kalau untuk bagian dari pemangkasan dari bagian sini ke sini, bagian sini ke bawah sini, ini untuk ininya ngikutin sebelah kanan tadi. Nah ini bentukan ini digaris dulu, ditempelin crankcase-nya, nanti di garis kelihatan deh. Lalu kita ambil ke dalam, kita pangkas ke sana. Tadi untuk dalamnya, untuk dalam ke sana. Nih. 8,5. Bagian itu sudah. Nah, ada bagian satu lagi yang terpenting yang kalian nggak boleh lupain, wajib kalian rubah atau motor kalian akan kenapa-kenapa. Itu bagian sini ya. Untuk bagian sini sampai sini nih, ini dia tatapan atau lurusan bagian liner blok terpasang blok seperti ini. Nah kelihatan kan bagian liner blok. Nah untuk bagian ini yang saya bilang tadi, ini liner. Nah ini yang bagian ini kalian nggak boleh sepelekan. Kalau nggak motor kalian kenapa-kenapa. Nah bagian ini yang saya maksud, bagian ini kalau kalian udah naik setruk, ambil contoh 1 mili biar nggak bingung, 8 atau 1 mili lah, otomatis kan kruk as pas posisi turun, TMB itu kan lebih turun, piston lebih turun lagi berarti kan. Nah itu si kaki piston itu bagian belakangnya itu pasti nyentuh bagian ini. Itu bahaya kalau itu nggak dirubah. Jadi bisa kita potong pistonnya, kita potong piston bagian belakangnya mengikuti truk yang kita miliki, yang kita rubah. Kita misalkan naikkan 1 mili, jadi kita potong 1 mili. Kalau kita 08 ya potong aja 1 mili, nggak apa-apa, bagian pantat sehernya. Tapi kalau kayak gitu kalian pas ganti seher jangan lupa harus lakukan pemotongan lagi. Biasanya yang sering terjadi orang itu lupa, karena kan nggak mungkin kita ganti seher itu seminggu sekali atau sebulan sekali, kan pasti kan harus beberapa kali balap dulu baru kita ganti seher. Biasanya kalau saya kan hanya ganti bagian ring seher itu lama penggunaannya, kalau nggak rusak nggak diganti, kalau nggak rusak parah maksudnya. Jadi bagian ini
Nah ini dipapas. Nah dipapas seperti ini. Papasnya pakai tuner bisa, dituner seperti ini. Tuner seperti ini bisa. Nah bagian sini atau sehernya pun yang dipotong bisa, tapi ingat kalau untuk seher yang dipotong itu waktu pemasangan kalian mengganti seher yang baru lagi, ingat harus dipotong, jangan sampai tidak, kalau nggak nanti lumbur dia. Saya pernah dulu lupa lalai bagian sini lumbur, dia ngebentuk bekas piston, dan pistonnya pun bekas ini kelihatan. Emang nggak jebol motornya, tapi kita nyeting bingung, motornya rasanya aneh, nggak enak, kayak ada yang nggak bener, padahal kita semua udah safety. Namanya 2 tak apa sih kan, isinya hanya piston sama ruang bakar kan, nggak ada lagi lain-lain. Nah ternyata bagian sininya ini jangan sampai lupa, ini penting, bagian ini penting untuk yang udah next stroke. Tapi kalau udah nggak next stroke nggak masalah, ini tetap standar. Ini harus dipangkas, potong seperti ini, terus potong sampai sini, sampai sini. Nah lalu ini ratakan. Jadi kalian nantinya mau ganti piston pun gampang, tinggal ganti aja, nggak perlu dimodifikasi lagi. Apalagi kalau kita bikin motor terus, kalau saya sendiri kan, saya sering bikin motor untuk orang, itu orangnya sendiri yang servisin, bukan saya. Jadi kadang-kadang kalau mereka mau ganti piston, kadang-kadang asal ganti, jadi takutnya mereka nggak tahu, makanya ini lebih baik dipotong ya bagian sini. Potong. Udah sih, bagian itu udah beres semua. Untuk bagian lubang-lubang air radiator tetap standar, nggak ada yang dirubah. Kalau untuk crankcase Ninja Sunmori yang kompetisi dan Ninja frame standar 155 seperti inilah gambarannya. Crankcase-nya seperti ini, saya pakai pun seperti ini, nggak ada bedanya. Hanya kalau lem untuk Ninja Sunmori untuk harian, kalau bisa mau dilem pun bagian yang seperti kotak di bagian sini saja nih, kalau bisa itu aja. Tapi kalau saya sendiri pribadi nggak sama sekali saya lem, benar-benar standar bagian sini kalau untuk Ninja harian ya, Sunmori untuk touring. Oke, kalau untuk bagian crankcase dan keruk as sudah. Jadi tips dari saya itu saja, ilmu yang saya dapat dari pengalaman saya selama ini riset yang saya sampaikan tadi untuk askrek. Jadi kalian jangan patah semangat. KDT sekarang susah, ada pun harganya mahal, nggak usah bingung, pakai aja askrek yang ada, pakai JetX yang garis 1 garis 2 nggak masalah, no problem. Dipasang penstroke pun nggak masalah, yang penting tukang bootnya bener ya pemasangannya. Lalu untuk pemasangan kruk as ini sendiri di crankcase, kan masangnya di sebelah kiri, usahakan menggunakan tracker ya, yang dihisap gitu, jangan dipukul dari sini, jangan sampai ini dipukul, jangan sampai dipukul. Terus pelepasannya pun kalau bisa pakai tracker juga, didorong pakai baut. Jadi askrek ini nggak ada yang dipukul bagian kanan kirinya. Saya rasa cukup itu saja. Kalau ada yang perlu kalian tanyain, nggak apa-apa, langsung WA saya aja. Sekiranya kalau komentar nggak saya balas, karena banyak yang komentar jadi bingung balasnya. Kalau WA kan langsung masuk ke WhatsApp pribadi saya. Oke, terima kasih.